Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tentunya yang selalu mengajarkan kita, yang memberikan kita penerangan, memberikan kita kekuatan untuk dalam bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Ya, dan saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Ya, hari ini pembacaan kita di dalam Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan katakan, Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang masing-masing dari setiap orang ya memiliki berkatnya sendiri-sendiri ya. Semakin besar berkat yang kita terima, harta yang kita miliki, maka semakin besar pula tanggung jawabnya yang kita pikul dalam kehidupan kita. Dan kita mau melihat surat ini yang dituliskan oleh Yakobus, ya, saudara Yesus kepada umat Tuhan pada saat itu. Ya, tujuan dari Yakobus menulis surat ini adalah untuk membangun semangat dari orang-orang percaya ya yang ada saat itu ya, yang sedang menderita berbagai pencobaan ya, yang menguji iman mereka. Dan dalam bagian ini Yakobus mengecam dosa-dosa terhadap dosa-dosa tertentu dari orang-orang kaya pada saat itu. Ya, tetapi menjadi catatan penting bagi kita ya untuk kita mengerti terlebih dahulu ya. Bagian ini adalah dicatat untuk menyerang perilaku orang-orang kaya yang menjurus kepada perilaku orang-orang kaya pada saat itu yang hidupnya jahat ya, yang hidupnya tidak baik, yang menggunakan harta dengan sesuka hati ya, menindas orang lain dengan kekayaan yang dimiliki ya. Jadi kita tetapi tidak semua orang kaya yang dimaksudkan ya. Ini hanya dituliskan kepada orang-orang ya yang hidupnya ya tidak baik ya, tidak menggunakan hartanya dengan tidak benar ya, yang menindas orang ya. Dan kita perlu memahami dari konteks ini tidak terlalu cepat untuk tersinggung ya ketika kita mendengarkannya, atau bahkan kita mengabaikan dari pesan firman Tuhan ini dari yang ditulis oleh Yakobus ini ya. Dan jika dosa-dosa ini ada pada setiap pribadi, setiap kehidupan jemaat Tuhan, maka maka orang-orang tersebut adalah termasuk orang yang dikecam dari surat Yakobus ini, dan perlu mengintrospeksi diri dari firman Tuhan ya, yang mengingatkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan dan juga bagi kita. Dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai yang ke-6 ini ya, Yakobus mengecam orang-orang kaya yang menindas dan mengeksploitasi atau memanfaatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin ya. Dan dia Yakobus mengingatkan mereka tentang hukuman yang akan mereka terima karena perilaku
yang jahat, ya, ketidakadilan yang mereka lakukan. Ya, pesan moral dan etis yang diberikan dalam pasal-pasal ini konsisten untuk mengajarkan anak-anak Tuhan dengan ajaran-ajaran Kristus, ya, Yesus, tentang keadilan, belas kasihan, ya, dan pentingnya sikap yang rendah hati. Dan yang pertama yang akan kita lihat di sini dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, yang pertama adalah kekayaan dunia tidak kekal. Ya, jadi kekayaan dunia itu kita pasti tahu bersama bahwa tidak kekal. Dan pasal ini memperingatkan tentang bahaya keserakahan dan kekayaan yang berlebihan di dunia ini. Ya, Yakobus menegaskan bahwa kekayaan material tidak akan bertahan lama, ya, tidak akan bertahan selamanya, karena dapat hilang, ya, dengan cepat. Maka ini menjadi pengingat bagi kita, ya, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan, ya, jangan sampai kita seperti mendewakan kekayaan yang kita miliki, ya, karena kekayaan itu diingatkan lagi di dalam Yakobus bahwa tidak selamanya kekayaan itu ada, ya. Kekayaan itu bisa hilang kapan saja. Karena kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki itu adalah anugerah karunia yang daripada Tuhan, ya. Dan itu bisa saja hilang dari kita ketika kita tidak mengaturnya dengan baik, ketika kita tidak mengelolanya dengan baik. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana penganiayaan orang miskin. Ya, Yakobus mengungkapkan ketidakadilan sosial yang terjadi ketika orang-orang kaya memanfaatkan, mengeksploitasi orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Yang mereka mungkin menindas dan menipu orang-orang miskin untuk memperkaya diri sendiri, ya, untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang lemah. Ya, dan ini adalah satu hal bagaimana perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang tidak adil, ya, yang memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri, memanfaatkan yang lemah, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Dan berikutnya dari bacaan ini kita dapat belajar tentang pertanggungjawaban. Ya, pasal ini juga mencatat bahwa Allah akan menghakimi mereka yang mengeksploitasi orang lain, ya, demi keuntungan pribadi. Ini mengingatkan bagaimana tentang pertanggungjawaban akhir di hadapan Tuhan. Dan Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk menggunakan keyakinan mereka kepada Tuhan sebagai orang percaya, menggunakan kekayaan mereka dengan bijaksana, ya, mengingatkan tanggung jawab mereka terhadap sesama dan kebutuhan mereka dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Ya, maka perlu bijaksana di dalam mengelola harta, mengelola kekayaan yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, ya, untuk kita kerjakan dengan baik, ya, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita, ya, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan yang terakhir, bagaimana ada keabadian rohani. Bagaimana maksudnya? Ya, pasal ini menekankan pentingnya fokus pada kekayaan yang kekal di surga, ya, mengingatkan kita karena kekayaan di dunia ini sementara, maka kekayaan yang kekal itu adalah kekayaan yang di surga daripada kekayaan duniawi yang sementara ini. Ya, ini adalah pengingat bahwa kekayaan yang sejati terletak dalam hubungan dengan Allah. Ya, kekayaan yang sebenarnya itu terletak pada hubungan diri kita dengan Allah, hubungan pribadi kita dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana cara kita mencari Tuhan. Ya, itu yang harusnya semakin kita kejar dalam kehidupan kita. Ya, dan dalam kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara keseluruhan firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk kita mengelola, kita mengatur kekayaan, ya, mengatur berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana, ya, menghormati hak-hak orang lain, ya, dan tidak memperdayakan kekuasaan kita untuk menindas orang yang lemah,
dan mencari keuntungan dari mereka. Ya, kita harus mengutamakan keadilan dan kasih dalam hubungan dengan sesama, menggunakan kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki untuk saling menolong, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Puji Tuhan, demikian dan firman Tuhan kiranya dapat mengingatkan kita, dapat kembali menguatkan kehidupan kita, dapat kembali menguatkan iman kita untuk bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan dengan lebih baik lagi untuk mencari Tuhan. Kita akan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 27 42 0088. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan kebaikan-Mu, karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami mau kerjakan, kami mau perbuat dengan hal-hal yang baik yang dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami membawa kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus melakukan apa yang baik Tuhan, menurut dengan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah mengasihi kami umat-Mu dan yang telah mengutus anak-Mu sebagai pendamai bagi dosa-dosa kami. Dan biarlah kami tetap terus tinggal di dalam Engkau, semakin lebih lagi dekat dengan Engkau, membawa hubungan kami dekat dengan Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih dalam membawa iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.